Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat Jasmira, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Anak-anak, berjumpa kembali di channel Sejarah Minat. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya siswa-siswi kelas 12 IPS. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi sejarah minat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang pelaksanaan KMP. Pada kesempatan dan pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP. Anak-anak, selalu jaga kesehatan. Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Untuk mengikuti materi pada pertemuan hari ini, kalian perhatikan dan dengarkan penjelasan berikut ini. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP oleh Nur Rahim SPDM Hum, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Batang, bahan ajar sejarah minat kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-11 pada hari ini adalah melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis perdebatan-perdebatan yang muncul dalam penyelenggaraan KMP, menganalisis pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP, dan menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan dan atau media lain, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta terbentuknya sikap santun, responsif, dan proaktif. Anak-anak, perdebatan-perdebatan yang muncul dalam penyelenggaraan KMP, masalah-masalah yang sulit diselesaikan adalah sebagai berikut. Masalah Uni Indonesia Belanda. Indonesia menghendaki sifat kerja bebas tanpa adanya organisasi permanen, sedangkan Belanda menghendaki kerjasama yang luas dengan organisasi permanen. Soal utang Belanda, Indonesia hanya mau mengakui utang Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda menghendaki agar Indonesia menanggung utang Belanda sampai hari itu, termasuk biaya operasi militer waktu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah pengakuan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMP. Sebagai tindak lanjut dari KMP, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di 3 tempat secara bersamaan, yaitu di Den Haag, Belanda, penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana kepada Dr. Andes Muhammad Hatta selaku wakil pemerintah RIS. Di Jakarta, penyerahan kedaulatan dari wakil pemerintah Belanda H.C. Loving kepada wakil pemerintah RI Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di Yogyakarta, penyerahan mandat dari Insinyur Soekarno selaku Presiden RIS kepada Mr. Asaat selaku pejabat sementara Presiden RI. Sejak tanggal 27 Desember 1949, terbentuklah pemerintahan RIS yang terdiri dari 17 negara bagian, salah satunya adalah RI di Yogyakarta dan beribu kota di Jakarta, serta
menggunakan Konstitusi RI 1949, sedangkan RI di Yogyakarta tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presidennya dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti Republik Federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Nah, anak-anak, berikut adalah gambar yang merupakan dokumentasi pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Nah, anak-anak, kegiatan kita selanjutnya adalah latihan uji kompetensi yang ke-11. Sebagai tugas mandiri, kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. 1. Analisislah perdebatan-perdebatan yang muncul dalam penyelenggaraan KMB. 2. Analisislah pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Untuk mengerjakan beberapa soal ini, kalian bisa mencari materi yang sudah saya share di aplikasi Jaga Ratu maupun materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Kemudian soal-soal ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jaga Ratu. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.